Sudah tidak asing lagi buat kita untuk mengetahui kalau negara Jepang mengeluarkan motor dengan performa yang sangat tinggi. Dan karena itu, Jepang berhasil membuat sepeda motor yang sangat berpengaruh untuk dunia otomotif. Dan untungnya tidak ada yang berubah sampai saat ini. Ya, meskipun ada peraturan soal emisi yang lebih ketat, tapi Jepang masih tetap memproduksi sepeda motor luar biasa yang kita impikan untuk dibeli suatu saat nanti. Meskipun ada sepeda motor yang lebih baik dan lebih cepat di belahan dunia ini, tapi sepeda motor Jepang dapat memberikan kesempurnaan kecepatan dan pengendalian, yang dimana itu memberikan keunggulan dibandingkan dengan pesaingnya. Maka dari itu, di video ini kita akan membahas 10 motor sport Jepang terbaik untuk saat ini. Kawasaki ZX-4R menjadi motor tercepat di kelas perpindahan sub 400cc, dan motor ini juga menghasilkan tenaga yang setara dengan 650 Sport Tourer dan Super Twin. Kemudian, screamer berkapasitas kecil yang dibuat ini lebih istimewa dibandingkan dengan komponen-komponen spesifikasi terbaiknya yang berasal dari ZX-10R. Selain itu, putaran mesinnya bahkan bisa mencapai lebih dari 15.000 rpm. Motor ini memiliki mesin sebesar 399cc yang sudah menggunakan jenis pendingin cairan inline 4. Lalu rangkanya dibuat dengan tralis baja yang tahan dengan tegangan tinggi. Ditambah dengan torsi maksimum yang cukup tinggi, ini bisa mencapai pada putaran mesin 12.500 rpm. Selain itu, motor ini juga bisa mencapai kecepatan maksimum hingga 252,6 km per jam. Dengan percepatan dari 0 sampai 100 km per jamnya dapat dicapai dalam waktu yang singkat, yaitu hanya 4,27 detik aja. Dan saingan motor ini adalah Kawasaki Ninja 650, Yamaha YZF-R7, dan Honda CBR 650. Kawasaki ZX-6R sering dianggap sebagai predator puncak di dalam kategori super sport, dan faktanya adalah motor ini yang membuat kelas super sport 600cc tetap hidup dengan mesin inline 4 yang bertenaga. Namun yang menghambat motor ini adalah pada postur saat berkendara yang membuatnya tidak nyaman, dan perawakannya yang kecil, tapi ini adalah hal sama yang membuat motor ini jauh lebih baik daripada para pesaingnya. Karena Kawasaki ZX-6R adalah motor yang bisa melaju lebih cepat dan mengerem lebih keras. Lalu motor ini mempunyai spesifikasi dan kapasitas silinder yang 600cc. Kemudian rangka motor ini dibuat menggunakan aluminium parameter dengan menggabungkan kekuatan dan keringanannya. Dan torsi maksimum yang dapat dihasilkan motor ini mencapai 70,6 Nm pada putaran mesin 11.500 rpm. Lalu motor ini juga dapat mencapai kecepatan maksimum hingga 264 km per jam. Selain itu, percepatan dari 0 hingga 100 km per jamnya dapat dicapai dalam waktu 3,1 detik aja. Sangat cepat bukan? Kemudian saingan motor ini adalah Honda CBR 600RR, Yamaha YZF-R7, dan Suzuki GSX-R 600. Suzuki GSX-R 750 lahir pada tahun 1985 dan itu merupakan super sport sejati yang pertama. Namun setelah 4 dekade, motor ini telah kehilangan banyak peminatnya. Namun jangan anggap GSX-R 750 sebagai motor yang jelek, karena saat ini motor ini masih mempertahankan semua yang membuat GSX-R 750 orisinil begitu mengagumkan kecuali desainnya. Motor ini dapat menghasilkan tenaga yang lebih dari cukup untuk melibas lintasan sekaligus mempertahankan traksi di jalan raya, sehingga GSX-R 750 adalah bukti dari kelas 750 yang sangat mengagumkan. Kemudian motor ini memiliki spesifikasi dan kapasitas silinder sebesar 750cc, dan mesinnya juga merupakan tipe inline 4 dengan pendingin cairan. Dengan rangka yang dibuat menggunakan case aluminium alloy twin spar yang memberikan kombinasi kekuatan dan desainnya yang kokoh, motor ini menjadi mudah dikendalikan. Motor ini mampu mencapai kecepatan maksimum sampai 271 km per jam. Selain itu, waktu percepatan dari 0 hingga 100 km per jam dapat dicapai dalam waktu 3,13 detik. Kemudian, saingan motor ini adalah MV Agusta F3, Ducati Panigale V2, dan Ducati Supersport 950. CBR 1000 RR Strip R Fireblade SP adalah superbike street ilegal yang mewujudkan esensi MotoGP. Dengan performa terbaiknya, mungkin beberapa orang menyebutnya motor ini jinak alias mudah dikendalikan. Tetapi itulah yang membuat Fireblade SP istimewa, karena superbike ini sangat mudah untuk dikendarai dengan cepat sehingga tidak semua orang bisa mengendarainya. Selain itu, motor ini juga merupakan superbike Jepang yang paling ringan dan ini adalah superbike terbaik yang harus dibeli. Kemudian pada spesifikasinya motor ini memiliki kapasitas silinder sebesar 999cc dan mesinnya yang merupakan tipe inline 4 dengan pendingin cairan. Motor ini menjadi yang terbaik di kelasnya. Ditambah rangka motornya dibuat menggunakan aluminium twin spar dengan torsi maksimum yang dapat dihasilkan mencapai 111 Nm pada putaran mesin 12.500 rpm. Motor ini dapat mencapai kecepatan maksimum hingga 300 km per jam. Selain itu, waktu percepatan dari 0 hingga 100 km per jamnya dapat dicapai dalam waktu 2 detik.
Kemudian saingan motor ini adalah Yamaha YZF R1, Suzuki GSX R1000, dan BMW S1000RR. CBR 1000 RR Strip R Fireblade SP mungkin merupakan salah satu superbike tercepat. Namun ada satu pesaing yang berada di ujung spektrum yang berlawanan, yaitu Kawasaki ZX-10R. Kawasaki ini adalah ikon WSBK asli yang mendominasi lintasan balap dengan elektronik yang canggih, dengan mesin yang berasal dari balap dan penanganannya yang lincah, dan ini adalah model homologasi. Kemudian berbeda dengan CBR, motor ini tidak mudah dikendarai karena rangka motor ini dibuat menggunakan high tensile steel trellis dan torsi maksimum yang dapat dihasilkan mencapai 111 Nm, yang mana dengan torsi segitu besar, motor ini dapat mencapai kecepatan maksimum hingga 299 km/jam atau 300 km. Dan rival dari motor ini adalah BMW S1000RR, Ducati Panigale V4, dan Honda CBR 1000 RR Strip R Fireblade SP. Kawasaki Ninja ZX-14R adalah motor yang sudah ketinggalan zaman, yaitu karena motor ini mengusung bahasa desain dan komponen lama yang sama, tetapi itu tidak menghentikannya untuk menjadi salah satu sepeda motor tercepat yang ada di saat ini. Walaupun motor ini memang panjang dan lebar, tetapi mesin inline 4-nya menghasilkan tenaga yang brutal, sehingga motor ini terasa ringan dan gesit. Padahal motor ini awalnya dirancang untuk melawan Hayabusa, tapi malah membuat dirinya menjadi raja di seperempat mile dan menjadi salah satu motor dengan akselerasi tercepat di zaman modern. Kemudian motor ini juga mempunyai kapasitas silinder sebesar 1441 cc dengan rangka motor yang dibuat menggunakan monocoque aluminium frame dan mesinnya sebagian besar yang menopang struktur secara langsung. Motor ini begitu nikmat dikendalikan dan torsi maksimum yang dapat dihasilkan mencapai 146 Nm pada putaran mesin 8000 rpm. Kemudian kendaraan ini juga dapat mencapai kecepatan maksimum hingga 313 km/jam. Selain itu, waktu percepatan dari 0 sampai 100 km/jamnya hanya 2,85 detik. Dan pesaing motor ini adalah Suzuki Hayabusa, Kawasaki H2 SX SE, dan KTM 1290 Super Duke GT. Kita nggak bisa kalau berbicara soal performa tak tertandingi tanpa membicarakan Suzuki Hayabusa. Hayabusa di dalam bahasa Jepang berarti elang peregrine yang memakan burung hitam, dan itu adalah salah satu sepeda motor paling berpengaruh yang pernah dibuat, karena sepeda motor ini mendefinisikan ulang performa dan menghasilkan gentleman agreement. Tetapi pada generasi ketiganya, sayangnya sepeda motor ini kelihatan sedikit kehilangan pesonanya, dan motor ini tidak lagi menjadi yang tercepat. Ya, walaupun demikian, Hayabusa generasi ketiga masih cepat dan sangat gesit untuk ukurannya. Selain itu, Hayabusa adalah superbike yang dapat berfungsi ganda sebagai motor drag dan juga motor touring. Dengan torsi maksimum yang dapat mencapai 149 Nm pada putaran mesin 7000 rpm, motor ini bisa melaju lebih dari 300 km/jam. Sementara akselerasi dari 0 sampai 100 km/jamnya 3 detik aja. Dan motor ini memiliki rivalnya yaitu Kawasaki H2 SX XE, Kawasaki Ninja ZX-14R, dan KTM 1290 Super Duke GT. YZF R1M berada di ranahnya sendiri jika dibandingkan dengan motor super Jepang lainnya, yang mana Yamaha mengembangkan YZF R1 dari MotoGP Yamaha M1. Dan motor ini memiliki potensi yang lebih besar sehingga Yamaha sampai menghasilkan varian R1M. Motor ini memiliki mesin dengan kapasitas 998 cc dan ini merupakan tipe liquid cooled cross-plane inline 4 yang dipasang pada rangka aluminium Delta Box. Dengan torsi maksimum yang dapat mencapai 112 Nm pada putaran mesin 11.500 rpm, motor ini bisa melaju sampai 300 km/jam. Sementara akselerasinya dari 0 ke 100 km/jamnya hanya dalam 2,6 detik aja. Dan motor ini mempunyai saingan, dan itu adalah Ducati Panigale V4R, BMW M1000RR, dan Aprilia RS V4. Kawasaki Ninja H2 ini diluncurkan pada tahun 2015 dan ini adalah motor jalan raya unggulan dari Kawasaki yang dilengkapi dengan supercharger dan komponen berspesifikasi tinggi, termasuk perangkat elektronik yang bertujuan untuk menjaga kedua rodanya agar tetap menapak di tanah. Kawasaki H2 memiliki torsi dan horsepower yang sangat besar dan dapat menghasilkan akselerasi yang akan membuat semua orang kaget. Bahkan di tahun 2023, H2 tidak memiliki saingan karena tidak ada motor lain yang bisa mendekati motor ini dalam segi performa dan rasio power to weight. Walaupun motor ini di kelas 998cc, tapi tetap aja nggak ada yang bisa setara dengan motor ini. Untuk yang H2, kecepatan tertingginya berada di 300 km/jam, tapi mungkin dengan sedikit tuning bisa menghasilkan lebih banyak. Sementara akselerasi dari 0 hingga 100 km/jam yang dapat dicapai dalam waktu 3 detik aja atau kurang. Motor mana yang bisa melewati superbike supercharger seperti Ninja H2? Sepertinya nggak ada, kecuali Kawasaki Ninja H2R.
Ini adalah motor yang dasarnya adalah H2, namun mempunyai performa seperti Monster. Dan motor ini adalah motor yang paling bertenaga. Ya, walaupun motor ini masih memiliki mesin dengan kapasitas 998 cc aja, tapi torsinya ada di 164 Nm pada putaran mesin 12.500 rpm. Dan kecepatan tertingginya ada di 400 km per jam, dan ini sudah dibuktikan. Sementara akselerasi dari 0 hingga 100 km per jam hanya dalam 2,93 detik aja, dan itulah 10 motor Jepang tercepat yang pernah dibuat oleh manusia, khususnya ya orang Jepang. Bagaimana nih menurut kalian, motor mana yang menjadi impian kalian? Asalkan jangan H2R ya, semuanya bisa menjadi motor impian. Kenapa? Ya karena H2R tidak bisa dibeli gitu aja, karena memang konsepnya ini motor, ya motor track. Segitu aja video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.